Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganjar Setia Purnama. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai materi komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Efektivitas merupakan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Sedangkan efisiensi merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Merujuk kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian, jumlah mutu, hasil kerja, sehingga dapat memberi kepuasan. Sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Inovasi, cara utama di mana suatu organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Perubahan bisa dipicu antara lain oleh pergeseran selera pasar, peningkatan harapan dan daya beli masyarakat, pergeseran gaya hidup, peningkatan kesejahteraan, perkembangan ekonomi, pengaruh globalisasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mutu, apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, kata Edward Deming. Nihil, cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan. Cosby, kesesuaian terhadap spesifikasi joran. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan atau customer sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya dan bahkan melampaui harapannya. Dalam mengelola mutu, terdapat nilai-nilai dasar orientasi mutu yang perlu diperhatikan. 1. Manajemen mutu. Manajemen mutu yang berkaitan dengan TQM atau Total Quality Management. TQM merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Kelima pilar di atas memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula, dengan didukung komitmen yang tinggi dari seluruh komponen organisasi. Organisasi tentu tidak akan dapat mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa ada pemimpin yang kuat dan kredibel. Dengan dilandasi kelima pilar yang kokoh, target mutu dapat diwujudkan, bahkan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Kedua, teknik atau metode perbaikan mutu. Salah satu metodenya yaitu metode Plan, Do, Check, Act atau PDCA. Metode ini diperkenalkan oleh Edward Deming tahun 1950. Pada saat ia memberikan kuliah di Jepang, metode ini terdiri dari 4 langkah, yaitu plan atau perencanaan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, penyebabnya dan solusinya. Do, melaksanakan. Dalam tahap ini, rencana aksi yang sudah disusun harus dijalankan secara konsisten oleh semua orang. Tahap pelaksanaan ini perlu didukung dengan baik, dengan dokumentasi yang baik, sehingga memudahkan dalam melaksanakan tahap berikutnya, yaitu cek. Cek atau pemeriksaan. Tahapan ini dilakukan pemeriksaan apakah rencana aksi yang sudah dilakukan telah berjalan dengan semestinya. Apakah target dan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Jika belum tercapai, apa saja
yang menjadi kendala atau sumber permasalahannya. 4. Act, yaitu melakukan tindakan atau keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari tahap cek. Ada 3 tindakan atau keputusan terhadap hasil pemeriksaan, yaitu adopsi. Jika hasil dari pelaksanaan rencana aksi terbukti mampu mencapai hasil yang direncanakan, maka solusi yang sudah dilakukan perlu kemudian diadopsi. Yang kedua, melakukan adaptasi. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa solusi untuk memecahkan masalah kurang berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan adaptasi dengan melakukan beberapa penyesuaian terhadap kegiatan yang sudah direncanakan. Ketiga, membatalkan. Jika ternyata solusi yang dilakukan ternyata tidak menghasilkan perbaikan yang diharapkan, maka organisasi dapat membatalkan solusi tersebut. Implementasi mutu dalam pelayanan publik. Peran ASN sebagai ditetapkan pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dalam membangun nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari politik praktis korupsi, kolusi, dan nepotisme. Implementasi dari fungsi, tugas, dan peran tersebut di atas tidaklah mudah. Dalam hal ini menuntut kesungguhan disiplin, motivasi, dan komitmen dari pegawai ASN untuk menjalankan dengan sepenuh tanggung jawab. Keberhasilan pegawai ASN dalam melayani publik sesuai posisinya masing-masing akan meningkatkan kredibilitas unit kerja dan mendorong keberhasilan institusinya. Sebaliknya, jika pegawai ASN gagal memberikan layanan terbaik, akan berdampak pada hilangnya pamor dan kewibawaan institusi tempat bekerja. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.